Bab 597. Morning Pill. Setelah mobil Audrey Han berhasil melaju pergi, dia terus mempercepat kecepatannya karena takut sekelompok orang di belakangnya akan menyusul lagi. Pelan-pelan, ada persimpangan lampu lalu lintas di depan. Lalu, kemudian berhenti dan tunggu aku di persimpangan. Audrey Han melakukan apa yang dia katakan, dia menghela nafas lega saat mobil berhenti. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah mengangkat tangannya, dia baru sadar bahwa telapak tangannya basah. Dia tertegun sejenak dan kemudian tersenyum pucat. Aku benar-benar tidak punya keberanian, pikirnya. Hal kecil seperti itu saja sudah berhasil membuatnya ketakutan setengah mati. Apa yang harus dia lakukan jika tidak ada Golden Ye? Memikirkan hal ini, Audrey Han menutup matanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Tok-tok. Pada saat itu, seseorang mengetuk jendelanya. Karena dia dalam keadaan syok, jadi Audrey Han langsung bergidik ngeri ketika dia mendengar suara itu. Audrey Han merasa lega setelah menoleh dan melihat sosok yang berdiri di luar jendela. Dia membuka kunci, Golden Ye membuka pintu dan membungkuk untuk menatapnya. Kamu tidak mau keluar. Melihat Golden Ye yang mendekat, bibir Audrey Han bergerak. Kamu syok. Golden Ye sedikit menyipitkan matanya, tatapan matanya melihat pakaiannya telah basah oleh keringat, dan dahinya yang basah terekspos jelas. Melihat adegan ini, Audrey Han tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyeka keringat di dahinya. Keluarlah dan hirup udara segar. Dia mengangkat tangannya dan memegang lengan Audrey Han. Audrey Han perlahan keluar dengan bantuannya. Kakinya agak lemas, ketika dia turun dari mobil, dia mencondongkan tubuh ke depan dan segera jatuh ke pelukan Golden Ye. Harum tubuh Golden Ye segera masuk ke indera penciumannya. Golden Ye memeluk pinggangnya secara refleks dan membawanya ke kedai kopi terdekat. Audrey Han tidak memiliki kekuatan, jadi dia dituntun ke kafe oleh Golden Ye. Setelah keluar, udara di luar jauh lebih segar daripada di dalam mobil. Golden Ye meminta segelas susu hangat kepada pelayan dan menyuruhnya meminumnya. Mungkin karena ketakutan, tangan Audrey Han bergetar pelan saat memegang cangkir. Minum perlahan. Golden Ye mengulurkan tangannya, membantunya memegang cangkir, menepuk punggungnya dengan lembut dengan satu tangan, dan menghiburnya dengan lembut seperti anak kecil. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kafe tidak bisa menahan pandangan penasaran pada mereka. Audrey Han benar-benar ketakutan. Setelah minum susu, kesadarannya perlahan pulih. Dia melihat sekeliling dan menutup matanya, kemudian berkata, "Di sini terlalu ramai, aku ingin pulang." Bibir tipis Golden Ye sedikit terangkat dan dia mengangguk. Oke. Detik berikutnya, dia menggendong Audrey Han dan keluar dari kafe. Golden Ye tidak menggubris tatapan mata orang-orang. Dia menempatkan Audrey Han di kursi penumpang dan memasang sabuk pengamannya. Setelah itu, Golden Ye berkata, "Apakah kamu sudah menyadari bahaya yang aku katakan sekarang? Kita lihat, mulai sekarang apakah kamu masih berani pergi keluar sendirian?" Audrey Han tidak menjawabnya. Golden Ye berputar ke sisi lain untuk mengemudi. Audrey Han bersandar lemah di sandaran kursi dan menutup matanya. Sebelumnya dia sangat ketakutan, tetapi sekarang ada Golden Ye di sisinya, dan dia merasa lega dalam sekejap. Dia merasa bahwa meskipun ada banyak bahaya, selama ada Golden Ye, dia akan melindunginya dan tidak akan membiarkannya terluka. Pria ini benar-benar membuat orang cinta sekaligus membencinya. Dia tidak ingin bertemu dengannya lagi, tetapi dia selalu muncul ketika dirinya membutuhkannya, dan mengisi hatinya serta dunianya. Seperti halnya tadi, dia sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Dan dia tidak bisa menolak. Mobil itu melaju dengan lancar, dan pikiran Audrey Han berangsur-angsur melayang dan segera tertidur. Audrey Han mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, seperti kejadian tadi, dia sedang mengendarai mobil dan diikuti. Dia ketakutan dan mengemudi di sekitar kota, mencoba untuk menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya.
Tapi mobil di belakangnya seakan tidak ingin menyerah dan hampir menabrak bagian belakang mobilnya. Audrey Han menginjak pedal gas, mobilnya terhempas, dan mobil di belakangnya menabrak mobilnya dengan gila. Pang! Audrey Han membuka matanya dan melihat ruangan yang sudah dikenalnya. Apakah itu mimpi? Tapi kenapa terasa begitu nyata? Seolah-olah itu akan terjadi di masa depan. Audrey Han duduk dan menoleh melihat ke sepasang mata dingin. Audrey Han dikejutkan oleh mata yang begitu dingin itu. Kamu. Golden Ye menatapnya dengan mata yang dalam dan galak. Audrey Han sedikit bergidik ngeri melihatnya, seolah-olah dirinya telah ditahan menjadi target. Dia tanpa sadar menyusutkan bahunya. Ada apa dengannya? Jika dia tidak salah ingat, dia sangat khawatir pada dirinya tadi, tetapi mengapa dia langsung berubah begitu dia terbangun? Mantan suamimu. Begitu dia berbicara, Audrey Han merasakan firasat yang tidak baik dan menatapnya dengan waspada. Kenapa kamu tiba-tiba membahas dia? Apa kelebihan dia yang membuatmu tidak bisa melupakannya? Audrey Han kehabisan kata-kata. Audrey Han tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Dia melihat malam di luar jendela dan mungkin bisa menebak sudah berapa lama dia tidur, tetapi ucapan tiba-tiba Golden Ye membuat Audrey Han benar-benar tidak mengerti. Apakah dia tidur hanya beberapa jam atau 1 abad? Kalau tidak, mengapa Golden Ye mengatakan hal yang begitu aneh? Selain itu, siapa bilang dia masih memikirkan James Lin? Perasaan di antara dirinya dengan James Lin dari awal memang tidak dalam. Mungkin ada sedikit perasaan untuk pria itu, tetapi dalam 2 tahun pernikahan, dia telah menghancurkan satu-satunya perasaan antara suami dan istri yang sedikit itu. Kemudian, dia menikahi Golden Ye, dan hatinya sepenuhnya ditempati oleh Golden Ye. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, di dalam hatinya hanya ada Golden Ye. Dari mana dasar ucapannya mengenai tidak bisa melupakan mantan suami ini berasal? Kamu tidak menjawabnya. Suara Golden Ye sedikit serak. Awalnya aku pikir kamu tertarik pada kakakku, tetapi kenyataan tampaknya jauh berbeda dari yang aku pikirkan. Audrey Han mengerutkan kening. Apa yang kamu pikirkan? Audrey Han merasa sangat tidak nyaman. Dia baru saja mengalami syok, dan Golden Ye malah menanyakan semua pertanyaan aneh saat dia bangun. Jika bukan karena kamu belum melupakannya, mengapa kamu berjuang setelah mati untuk melahirkan anaknya? Audrey Han tertegun. Melahirkan anak James Lin. Sebelumnya dia tidak pernah memberitahu Golden Ye bahwa meskipun dia dan James Lin telah menikah selama 2 tahun, namun James Lin memiliki cinta lain di hatinya dan tidak pernah menyentuhnya, dan dia berpikir itu tidak masalah pada saat itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya bertahan melewati hari-hari itu. Dari mana kamu mendengar hal ini? Kelopak mata Golden Ye sedikit terangkat, dia menatap mata Audrey Han dengan sarkasme, bibirnya juga menunjukkan senyum sinis. Menurutmu? Dia mengulurkan tangannya dan ada botol kecil di telapak tangannya. Pada awalnya, Audrey Han tidak tahu apa itu. Ketika melihat dengan seksama, wajahnya sedikit berubah. Sebelum dia bereaksi, tangannya telah terulur. Kembalikan padaku. Bersambung.